Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan bersama guru kita Syekh Abuya Haji Amran Wali, ata'anallahi butuli umrihi wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Bapak Wali Kota Banda Aceh beserta segala jajaran, akhuna Taifin Al-Karim Syekh Dr. Walid Hamdi, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatiz, hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Insyaallah kita hadir di sini pada malam ini, kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan ini Al-Faqir bukan bertausiah, tetapi ingin dalam kesempatan yang berharga ini menerangkan barangkali atau membacakan sedikit tentang salah satu tokoh sufi min rijalil arifin wa min rijali tasawuf, salah satu tokoh daripada al-arif, para arifin, para arif billah. Dan tokoh ini telah salah satu tokoh sufi yang banyak dianut oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Jili. Pertama, mungkin dalam kesempatan ini Al-Faqir untuk mempersingkat waktu, karena mungkin tidak cukup satu malam pun barangkali jika kita urai secara detail. Namun Al-Faqir ingin membatasi kepada 3 perkara saja. Pertama, tentang terjemah atau autobiografinya. Yang kedua, tentang isi kitab secara ringkas, seringkas-ringkasnya, kitab Al-Insanul Kamil. Dan yang ketiga, salah satu penafsiran yang tertulis dalam kitab Al-Insanul Kamil, karena tafsiran itu yang menjadi inti dalil dari seluruh kitab atau isi Al-Insanul Kamil itu sendiri, yaitu tafsir yang terdapat yaitu tafsiran kepada suratul Ikhlas. Muslimin muslimat yang berbahagia, bahwa dalam sejarah ulama-ulama sufi yang berbicara tentang hakikat, Allah, Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah daripada ulama mutakhirin. Kita mengenal para ulama yang mengkritik pedas terhadap tokoh-tokoh sufi
seperti Imam Ibn Taimiyah hidup sebelum Syekh Abdul Karim Al-Jili. Artinya kemunculan Syekh Abdul Karim Al-Jili selamat daripada kritikan pedas golongan ulama yang menjadi sumber sampai sekarang para pengkritik tasawuf. Jika dulu kritiknya betul-betul ilmiah, tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran, bukan karena ada kebencian dari kelompok satu kepada kelompok lainnya, tetapi tokoh ini dijadikan rujukan oleh golongan tertentu untuk membenci satu kelompok kepada kelompok lain. Syekh Abdul Karim Al-Jili dilahirkan hijriahnya pada 767. Masehinya adalah 1365. Ringkasnya bahwa beliau adalah ulama abad ke-14 Masehi. Saya langsung mengkaitkan kepada salah satu kaitannya kepada generasi di Nusantara ini. Kita tahu bahwa sejarah Wali Songo dimulai pada abad 14. Jadi kitab Abdul Karim Al-Jili langsung diminati ya, dan dipelajari dan disebarkan di seluruh bumi Nusantara ini. Saya berbicara Nusantara bukan Indonesia ya. Nusantara itu adalah Asia Tenggara. Pengertian Nusantara Indonesia itu adalah politik Soekarno ingin menjadikan Indonesia raya. Ya. Tetapi tidak jadi raya, hanya Indonesia saja. Meskipun lagunya tetap Indonesia Raya. Maka sampai sekarang Nusantara itu sebatas Sabang sampai Merauke bagi politik Indonesia. Tetapi bagi jiran kita, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, sampai Burma, Nusantara itu adalah termasuk negara yang dulunya menjadi negara Kesultanan Islam. Kemudian beliau 20 tahun tidak keluar Baghdad, beliau dilahirkan di Baghdad dan disitulah beliau belajar ulum syariah dan lughah Arabiyah kepada semua ulama Baghdad yang ada pada waktu itu. Umur 20 tahun beliau menjelajah negeri, kalau sekarang disebutnya Paris. Dulu negeri Iran misalnya, Asfahan, Bukhara, Afghanistan, ya dan seterusnya. Di mana di sana pada saat itu subur-suburnya ulama sufi. Ya, termasuk Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dan Syekh Abdul Karim Al-Jili sempat duduk mengaji dan bersuhbah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi pada usia 20 lebih. Setelah beliau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan menguasai ilmu bahasa Arab, dan mempelajari fikih mazhabul arba'ah. Dalam usia 20 tahun, beliau meninggalkan Baghdad, langsung pergi ke Paris untuk bersuhbah kepada para aulia di sana. Kemudian pergi ke India. Kita tahu India pada saat itu menjadi benteng ekonomi Islam yang akan dibentangkan ke Nusantara. Dan kita tahu bahwa sejarah masuknya Islam dari India dimulai pada abad-abad itu. India berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Namun Syekh Abdul Karim Al-Jili bukan hanya bertemu dengan para ulama, tetapi bertemu juga kepada orang-orang yang beragama lain. Dan dari situlah beliau banyak mendapatkan inspirasi, kekeliruan-kekeliruan mereka teribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. India pada saat itu dan sampai bahkan lahirnya An-Naqsyabandi Al-Khalidi.
bahwa seorang ulama sufi bernama Imam Khalid al-Baghdadi, mufti di Baghdad, berguru mengambil tarekat Naqsyabandi di Kandahlawi, yaitu di India. Syekh Abdullah Al-Kandahlawi. Syekh Khalid belajar kepada Syekh Abdullah tasawuf di India. Dan pada saat itu juga yang tersebar di negeri India adalah tarekat Satariyah. Dan kita tahu bahwa ulama Nusantara kita pada zaman itu tarekatnya Satariyah. Seluruh wali songo tarekatnya Satariyah pada saat itu. Kita tahu bahwa tarekat Satariyah yang dianut oleh seluruh wali songo itu membawa fikrah tasawuf dari pendekatannya melalui ilmu hakikat. Martabat 7, Wahdatul Wujud, Nur Muhammadi berkibar-kibar pada abad 14. Itu dibawa oleh penganut tarekat Satariyah, dan pada saat itu pula Syekh Abdul Karim Al-Jili datang ke India. Kemudian baru beliau pergi ke Yaman. Ya, pada 796, umurnya 29 tahun. Pergi ke Yaman umur 29 tahun. Setelah 9 tahun beliau berkeliling, beliau bertemu seorang guru, Syekh Syarafuddin Ibn Ismail Al-Jabruti, mursyid tarekat Al-Qadiriyah. Inilah guru utama Syekh Abdul Karim Al-Jilani dalam tarekat Al-Qadiriyah. Setelah sebelumnya beliau bersuhbah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi di Paris, di Bukhara. Dan seluruh pemikiran yang dituang di dalam kitab Al-Insan Kamil, artinya sanad yang diambil oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah dari Syekh Ismail ini. Singkat cerita, beliau pergi ke Mekah. Setelah dari Yaman pergi ke Mekah dan mengaji kepada ulama sufi yang berada di sekitar kota Mekah dan mengajar di Masjidil Haram. Ditulis dalam syair beliau bahwa pada saat itu ulama-ulama di Masjidil Haram sedang bermuzakarah, sedang bermusyawarah tentang ma huwa ismul a'zam. Apakah nama Allah yang agung itu? Disepakati pada ulama Mekah pada saat itu, annal ismal a'zam, yaitu huwa. Namun Syekh Abdul Karim mengatakan la, anna huwa ismun lidzat, lianna huwa ghaib wadzatu ghaibah. Maka yang ingin kita lihat bahwa Mekah dulu tempat untuk berbicara ilmu hakikat, Masjidil Haram. Dan itu banyak diisyaratkan, diceritakan dalam syair-syair ulama sufi, termasuk Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dari Mekah, Syekh Abdul Karim Al-Jili pergi ke Al-Azharus Syarif tahun 803 Hijriah. Di situ beliau mengarang kitabnya namanya Ghunyatu Arbabis Sima. Isinya tentang tasawuf yang berkaitan dengan balaghah. Karena ada yang tidak dipelajari oleh ulama tentang tasawuf. Bukan hanya sebagai tasawuf, tetapi pemahaman ulama sufi terhadap ilmu-ilmu syariah. Seperti pemahaman tasawuf atau ulama sufi kepada fikih. Fiqhus sufi lil tauhid, fiqhus sufi lil Quran wal hadis, dan pemahaman ulama sufi terhadap lughah Arabiyah dan sastranya. Dan ilmu ini ditulis dalam kitab-kitab, dan kitabnya itu bejibun. Terutama yang menuliskan ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Ghunyah, dalam kitab Sirul Asrar misalnya, di dalamnya terdapat
pemahaman tentang pemahaman orang sufi kepada tauhid dan kepada fikih. Dan ini tidak jadi materi, tidak jadi pelajaran ya, di dunia Islam. Tapi itu adalah 200 tahun sekarang, karena memang penjajah sengaja untuk memotong ya, sanad kerohanian umat Islam ini kepada ulama-ulama masa lalu. Singkat cerita, beliau ke Gaza dan kemudian beliau kembali ke Yaman, yaitu tepatnya di daerah Az-Zabid. Itu pun beliau pulang karena setelah mendengar wafat gurunya, setahun setelah datang ke Yaman, ke Az-Zabid, disambut oleh murid-murid gurunya dan diminta beliau untuk menggantikan kedudukan gurunya. Disitulah beliau menulis kitab Al-Insanul Kamil dan merampungkannya selama beberapa belas tahun sehingga wafat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tahukah berapa umur Syekh Abdul Karim Al-Jili ketika wafat? Umur beliau adalah 59 tahun. Beliau mulai menulis kitab Al-Insanul Kamil itu adalah ketika umur beliau masuk 30 sekian menuju 40. Dan baru beliau selesaikan di usia 56. Setelah selesai, kitab itu terbit 3 tahun kemudian beliau wafat. Dan kitab itu salinannya dibawa ke Nusantara. Saya mendapatkan kitab itu di keraton, manuskripnya di keraton Cirebon, berumur 400 tahun. Kitab itu, manuskrip itu ada di keraton Cirebon. Bahkan kami di Banten ada sejarah bahwa Raja Banten yang keempat bernama Sultan Mahmud Abdul Mapakhir, beliau membaca kitab Insan Kamil Abdul Karim Al-Jili di istana. Duduk di kursinya sebagai raja dan ngaji kitab Insan Kamil ya, seminggu sekali. Dan beliau mensarahkan dalam bahasa Jawa. Manuskrip itu ada. Itu yang memberanikan diri. Setelah keberanian itu disuntikan oleh Abuya kepada saya, kemudian saya mendapatkan manuskrip dan sejarah karena Sultan keempat itu kebetulan saya punya ibu, garis keturunannya adalah ke Sultan yang keempat itu. Maka dengan bangga saya membaca kitab Al-Insanul Kamil di Masjid Sultan Hasanuddin di Banten, dan tidak ada yang mengusik, karena jika ada yang mengusik berarti dia telah menghapus sejarah Kesultanan Banten. Manuskripnya sampai sekarang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sekilas tentang biografis. Ya, singkat, itu sudah singkat-singkatnya. Yang kedua, tentang kitab Al-Insanul Kamil. Kitab Insan Kamil ini terdiri dari 63 bab. Isinya adalah untuk menjelaskan tentang ide apa itu insan kamil. Mungkin saya tidak detail, hanya poin-poin tertentu yang ingin dijelaskan. Yang pertama, siapa yang pertama kali membuat istilah insan kamil? Ulama mengatakan adalah Al-Imam Ibn Arabi. Namun apakah ulama sebelumnya atau ulama lain pernah mempunyai istilah tentang insan kamil? Ya. Namun ide insan kamil, ya. Karena insan kamil itu adalah tujuan daripada tasawuf. Apa yang ingin dibangun oleh tasawuf adalah insan kamil. Namun sebelum istilah ini muncul, ulama-ulama dulu menggunakan istilah lain. Apa? Ada yang menggunakan istilah al-kutub. Ada yang menggunakan istilah al-wali. Ada yang menggunakan istilah as-siddiqin. Dan istilah as-siddiqin itu istilah yang syar'i.
al-muqarrabin. Ya. Jadi insan kamil itu sama dengan wali. Itu istilah itu ada disebut di semua ulama. Namun Imam Ibnu Arabi membuat istilah sendiri, al-insanu kamil, diikuti oleh Abdul Karim Al-Jili. Tapi melompat itu 200 tahun lebih. Namun sebelumnya pun ya, diucapkan oleh ulama-ulama seperti Syekh Abdullah Sattari dan lain sebagainya. Jadi insan kamil itu hanya istilah. Bahkan ulama sufi bukan hanya memberikan istilah, ya, memberikan simbolik. Insan kamil ada, mereka disimbolkan dengan al-kalimat, ruhullah, alba, anqa, mughrib. Ini istilah-istilah. Namun saya ingin jelaskan di sini kenapa mereka membuat istilah. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa menurut pemahaman orang sufi, nah ini salahnya kita menyebutnya menurut pemahaman orang sufi, padahal ini Islam maksudnya. Karena yang membicarakan ini adalah bagiannya memang tasawuf. Jadi bukan berarti bahwa menurut orang sufi berarti belum tentu menurut ulama lain, bukan. Ini adalah Islam dari sisi rohani. Ya. Seperti kita membahas fikih, maka kita akan mengatakan menurut faqih fulan begitu. Maka ketika bicara tentang rohani Islam, maka kita katakan menurut orang sufi bahwa wali itu bukan fisik. Wali itu adalah rohani. Dan rohani itu menurut keyakinan orang sufi Islam satu. Tidak banyak. Yang banyak itu adalah jasad. Karena ruh di sini adalah amrun rabbani, nur Muhammadi atau nur ilahi. Kita bicara tentang ruh yang sempurna, tentang insan kamil. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan liya'budun. Ini kata orang fikih, liya'budun lil ibadah. Tapi kata orang tarekat, lil ubudiyah. Kata alil hakikat, lil ubudah. Sama saja maksudnya. Ya, cuma bedanya adalah dimensinya. Bukan hanya fisik, tetapi terus ke dalam batinul abtun. Paling batin. Nah maka, wali itu, insan kamil itu, kutub itu, atau ruh yang sempurna itu, asalnya satu. Yang Allah berikan, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Namun ketika Nabi wafat, ruh itu dituangkan ke sahabat 4. Kalau umpama tekoan, di depannya ada 4 gelas. Maka tekoan itu menuang penuh ke 4 gelas itu. Isinya apa isinya? Bahasa syariatnya akhlak. Bahasa tarekatnya maqamat ruhiyah. Bahasa hakikatnya nur Muhammadi, asrar ilahiyah, madad rabbani. Atau gelarnya, namanya al-insanul kamil, al-wali al-kamil. Itu milik Nabi. Maka orang sufi memberikan merek ruh itu adalah hakikat Muhammadiyah. Ini hanya masalah terminologi, istilah. Isinya adalah apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Dan apa yang ada di dada Nabi dan para pengikutnya sampai hari ini. Nah, insan kamil itu adalah ruh yang sempurna, dan ruh yang sempurna itu Nabi. Ketika di zaman Nabi, dialah insan kamil satu-satunya. Kita mungkin tidak cerita ke belakang, kita ada dalam maulid tertentu bahwa Nabi sebelum lahir, nur itu ditaruh ke Sidna Adam dan pindah. Setiap dada yang mendapat nur itu bersih, tidak maksiat, tidak menyembah berhala, tidak melakukan kotor, dan akhlaknya mulia. Nabi sendiri mengakui bahwa aku dilahirkan dari orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah syirik.
Ya, dari orang dilahirkan dari yang tidak pernah syirik, tidak pernah syirik, tidak pernah syirik, tidak pernah syirik, sampai kepada Nabi. Artinya Nur Muhammadi itu sifat mulia Allah. Ketika ada actionnya ke zahir disebut akhlak karimah. Nah maka Nabi wafat, yang wafat jasad, tetapi hakikat ketuhanan yang disebut hakikat Muhammadiyah, yang disebut akhlak, Allah pindahkan kepada orang yang setelahnya. Ketika mereka wafat, jasadnya dipindahkan, 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 dipindahkan. Selama Tuhan ada, hakikat itu ada. Jasad ini hanya kotak diisi. Siapa yang mendapat isi itu, itulah insan kamil. Itu sebab insan kamil itu kita tidak dapat lihat, ketahui. Tidak. Ya. Insan kamil bukan si A, si B, si C, bukan. A, B, C mungkin mati. Insan kamil berpindah-pindah dari kotak satu ke kotak lain, berada di tempat satu dan di tempat lain, dan tetap ada di waktu selama Allah ada, maka itu ada. Karena dialah tujuan diciptakannya alam ini, untuk mengenal Allah, dan mengenal itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Maka dikatakan arabtu rabbi bi rabbi. Jika tidak ada rabbi, ma arabtu rabbi. Itu hakikatnya. Itu sebab di dalam tasawuf sebenarnya maka dikatakan kana at-tasawuf haqiqah bila isim, tetapi sekarang at-tasawuf ismun bila haqiqah. Mereka mengira bahwa tasawuf itu nama tarikat, zikir-zikir. Bukan. Tasawuf itu adalah hakikah. Dulu nggak ada nama, tapi itu ada, diambil, diwariskan dari dada ke dada, ke dada, ke dada. Tarekat hanyalah cara untuk bagaimana mendapatkan nur itu, insan kamil itu. Maka insan kamil hanya satu. Nabi yang sebelumnya namanya yang ada di dada mereka Muhammad, dan umat setelahnya namanya yang ada di dada mereka namanya Muhammad. Maka hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadi atau Ruh Muhammadi, dan istilahnya adalah Al-Insanul Kamil. Maka selama ada Allah, insan kamil itu tetap ada, berada di kotak tertentu, di mana-mana tempat dan di mana-mana waktu. Orang mengatakan kayaknya wali sudah tidak ada, mursyid tidak ada. Dalam pandangan tasawuf dia kufur. Dia mengira bahwa Allah sudah tidak sanggup ya, untuk menunjukkan hakikatnya, karena orang sudah maksiat. Tidak. Karena paham mereka terhadap agama yang tidak ada hubungannya dengan ini, maka itu yang membuat mereka menganggap tidak ada. Itu tentang al-insanul kamil. Maka insan kamil itu satu sejak diciptakan sampai abadan abidin, tetapi tajalli di setiap waktu dan tempat kepada yang sesuai, dan dinamakan kemudian dengan nama-nama yang berbeda-beda. Maka kalau kita mengatakan madad ya Abdul Qadir, bukan kotak jasad zat Abdul Qadir, tetapi isinya itu adalah Muhammad al-Insanul Kamil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang ada di dalam dirinya ada insan kamil, apa rasanya? Rasa Allah dan rasa Muhammad. Dia tidak pernah lupa dua nama itu, karena hakikatnya ada di dirinya. Itu insan kamil. Kita bertarekat bukan mau ngambil nama, bukan mau ngambil zikir, bukan iktimat kepada jasad, tetapi iktimat kepada ruh yang tidak pernah mati. Ya. Singkat, itu udah sangat ringkas tuh Pak. Ini udah hujan. Yang terakhir, dalil yang diangkat dalam insan kamil berpuncak di suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begini. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa tafsir
memang hanya dikenal tafsir itu ada dua. Pertama tafsir dengan akal, ro'eh, akli. Kedua tafsir dengan asar. Ulama tafsir mengatakan apakah tafsir orang sufi dimasukkan kepada tafsir akal? Tidak. Kenapa? Karena penafsirannya bukan dengan akal, tetapi dengan kalbu. Maka dikeluarkan dari kategori dua tafsir ini. Bukan dikatakan bahwa tafsir itu tidak betul. Terkadang ulama salah baca. Oh, tafsir sufi tidak termasuk kepada dua tafsir ini. Berarti itu salah. Bukan. Karena dia bukan akal dan bukan dari nas, asar. Namun akhirnya tafsir itu tafsir tersendiri. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya tafsir sufi itu ada dua. Pertama, tafsir isyari. Kedua, tafsirun nazari. Apa tafsir isyari? Menafsirkan Al-Quran dengan makna isyarat. Terganggu sudah hujan. Tafsir isyari itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan bahasa simbolik, bahasa isyarat. Ditafsirkan dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa isyarat. Karena orang-orang sufi memahami tafsir itu setelah dia memahami lafalnya, maknanya, dia memahami makna yang jauh, yang luas, yang tidak tertampung di dalam tafsir akal itu, maka disebut isyari. Adapun tafsir nazari, bahwa orang sufi telah punya pemahaman agama kepada akidah dan kepada tauhid, kepada fikih, ya, secara rohani. Kemudian mereka mempunyai terminologi seperti Nur Muhammadi, seperti martabat 7, seperti misalnya ketika melihat Allah dengan makhluknya, bagaimana untuk menjelaskan bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka dia susun pemahamannya dalam teori martabat 7. Seperti gambar yang muncul di layar yang dilahirkan oleh proyektor misalnya. Ada 4 martabat. Ya, sebetulnya ulama dulu hanya 2 martabah. Uluhiyah, nasutiyah. Tetapi kemudian berkembang, ya, menjadi 4. Apa? Zat, sifat, fi'il, dan kemudian infial. Ya. Ini yang hadir semua mengerti, jadi saya nggak perlu jelaskan, hanya saya menyebutkan saja. Martabat 7. Maka mereka mempunyai istilah-istilah sendiri tentang memahami agama, memahami tauhid, memahami Allah dan makhluknya, dan menyebut tentang apa yang ada di rohani, akhlak agama itu, hakikat agama itu. Ya. Maka istilah-istilah itu dia coba untuk taksiskan, ya. Dia coba untuk kembalikan ke Al-Quran. Maka seperti Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab tafsir Al-Jilani misalnya, ya, beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua tafsir mengatakan ghairil maghdubi Nasrani, waladdallin Yahudi misalnya. Sedangkan orang sufi tidak. Tafsirannya adalah yang tergoda setan dan yang tergoda nafsu. Karena mereka yang kafir bukan jasad tetapi nafsunya. Orang Islam pun kalau hidup dengan nafsu, maknanya sama dengan orang kafir. Cuman kita casingnya, hukumnya orang Islam dan tidak abadi di neraka karena kita mengakui Nabi. Tetapi hakikat Nabi tidak ada di dalam diri kita. Dan ini tidak ada tafsir akal. Maka itu ada istilah-istilah itu. Maka dikembalikan tafsir itu, ditaksiskan, diasaskan kepada Al-Quran. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Syekh Abdul Karim Al-Jili ingin menerangkan bahwa Allah memberikan nurnya semuanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh orang sufi insan kamil, ya, atau wali atau kutub, ini istilah, ya, ketika
nur itu ada di selain Nabi. Karena tidak boleh disebut Nabi, la nabiyya ba'dah. Ya. Kalau Rasul risalah itu berkaitan dengan syariah, tapi Nabi nubuah itu berkaitan dengan hakikat dan akhlak. Maka la nabiyya ba'dah berarti tidak ada yang disebut Nabi, meskipun dia pembawa berita tentang Tuhan di dalam dirinya, bukan di dalam lisannya, yaitu insan kamil, hakikat Muhammadiyah. Jadi bukan bicaranya tapi perilakunya, sikapnya, pandangannya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diciptakan untuk itu. Maka orang yang mengenal Allah adalah orang yang telah ditajalikan semuanya Allah kepada dirinya. Dan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk tidak ada. Jasadnya, zahirnya Allah yang membuat. Sempurna. Itu sebab insan kamil itu ada dua artinya, jasad dan ruh. Jasad adalah manusia. Semua insan kamil meskipun kafir jasadnya. Tinggal ruhnya. Maka ruhnya pun Allah berikan sifat dan asmanya yang jamal. Karena sifat asma yang jalal ada di zahir, maka sifat asma dan sifat yang jamal ada di ruh. Jika jamal dan jalal sudah jadi satu, sama-sama sempurna, maka dia kamal, maka itulah disebut insan kamil. Kamilnya adalah ketika ruhnya sepenuhnya telah mendapatkan sifat jamal Allah, maka dia kamil. Artinya dia adalah suratullah, suratul haq. Dia mengetahui Allah dari penerangan, penjelasan, tajalli Allah semuanya kepada dirinya, zahiran wa batinan. Dan itu yang paling sempurna adalah Nabi. Selain itu tidak sama dengan Nabi, tapi warisnya. Seberapapun persennya, tapi dia adalah orang yang mengenal Allah. Itulah insan kamil. Jadi insan kamil itu istilah. Hak isinya adalah semuanya Allah yang Allah tajalikan kepada surahnya, yaitu makhluk manusia, yaitu Muhammad. Maka ketika teori ini dicari dalilnya, maka dalilnya adalah yang paling tepat, qul huwa Allahu ahad. Nah, kemudian bagaimana? Karena Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran ini sepakat ulama nahu dan balaghah. Kita paham nahu dan balaghah. Silahkan lihat ayat Al-Quran, kita pasang ayat itu dengan kaidah nahu yang macam-macam, tetap artinya tidak salah. Contoh begini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kita baca begini, dzalika mubtada, al-kitabu khabar, la raiba fih adalah sifat. Betul? Maknanya tidak salah. Dzalikal kitabu mubtada, la raiba fih khabar. Betul? Ya. Atau dzalikal kitabu la raiba fih mubtada, hudal lil muttaqin khabar. Betul? Sudah disungsang singsung Quran itu. Kaidah nahunya tidak akan salah karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka ketika Syekh Abdul Karim ingin mempunyai dalil tentang ruh yang sempurna ini, sifat jamal Allah ini yang akan masuk ke tubuh yang sempurna itu dari surah sifat jalal Allah, maka dia jadi kamal. Maka dia adalah yang mengenal Allah, maka dia suratullah, suratul haq. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, ay ala suratir rahman. Dan ayat-ayat yang lain yang digunakan oleh, maka kul huwa, secara argumentasi bahasanya, huwa itu kembali kepada ke belakang, meskipun boleh kembali kepada ke depan, tapi umumnya kembali ke belakang. Ke belakang tidak ada. Kalau kita cari Allah memang gaib mutlak, dan kita temukan Allah pada orang yang ditajalikannya, yaitu insan kamil. Maka kembali ke situ. Kalau tidak, di mana mereka mengetahui Allah? Kul huwa. Huwa itu kembali kepada majlanya, surahnya, dan secara argumentasi bahasanya ada pada kata anta. Itu hanya argumentasi bahasa. Karena nahu memang boleh dipasang bagaimanapun. Kul huwa, yaitu kamu adalah Allahu ahad, yani suratullahu ahad. Karena tidak ada yang seperti Nabi. Satu-satunya hanya Nabi. Yang lainnya adalah warisnya. Maka di dalam kitab Kashfur Raqim, Imam Abdul Karim Al-Jili juga beliau membahas tentang Allah. Allah ada 5 huruf. Alif,
lam, alif, ha. Ha jika isba, ya, jika isba, karena Allahu, jika isba domah wow, yaitu huwa. Dan ha itu bulat seperti mata. Dan ha itu adalah isyarat daripada huwa, yaitu huwiyatullah, yakni identitas Allah. Maka huwa adalah insanul kamil. Maka kul huwa insanul kamil. Allahu huwa. Ini pun hanya argumentasi bahasa. Itu sebab dikatakan ini tafsir an-Nazari, yang dia punya teori daripada kasyaf itu. Kemudian dia coba lihat Al-Quran dan tidak salah berdasarkan argumentasi bahasa. Dan kemudian kandungan kasyaf tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan huwa huwiyatullah. Maka insan kamil adalah ainullah. Ka'ainil insan. Bagaimana memahaminya? Insan kamil adalah ainullah. Insan kamil itu adalah surah Allah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, Allah tajalikan, ya tidak akan kenal Allah. Ya. Nah, maka kemudian ka'ainil insan, seperti mata manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari anggota tubuh kita, ya, dari semua anggota tubuh kita, kepala, tangan, telinga, kuping, dan semua, mana yang digunakan untuk menyaksikan dan melihat? Adalah mata. Mata ini umpama manusia dari semua ciptaan ini. Begitu juga manusia adalah yang melihat Allah dari semua ciptaan ini. Dan itu juga argumentasi secara filsafat. Bukan itu yang paling penting, tetapi adalah mendapatkan akhlak Muhammad. Dengan nama istilahnya insan kamil, siddiqin, muqarrabin, wali, kutub, dan istilah-istilah lain, dan bahkan banyak simbol-simbol lain. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa kaya di dalam Islam itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu saja. Ya. Sampai ada suaranya. Adalah kita diciptakan untuk mengenal Allah, dan tidak mengenal Allah kalau tidak dengan Allah. Bagaimana Allah menganugerahkan kita agar mengenal Allah? Maka diciptakan kita ini jasadnya oleh Allah, bahan ciptaannya seluruh alam semesta. Ya. Karena segala yang ada di alam semesta ini itu adalah surat zatillah, suratul wujud. Dan sifat zat dan wujud itu punya sifat jalal. Nah, kalau hanya wujud, maka dia adalah menjadi makhluk yang mati, yang tidak mengenal kecuali dirinya. Contoh misalnya kambing dengan pohon direndengin berdua, sampai kiamat dia tidak pernah merasa bahwa ada yang lain di sisinya. Dia hanya merasakan ada dirinya. Maka Allah ciptakan ruh. Ya, ruh itulah tempat untuk mendapatkan sifat jamal Allah. Ya, yang secara sempit diucapkan dalam istilah syariatnya, yaitu akhlakul karimah. Ya, maka jika Allah berikan itu, maka berarti semuanya Allah telah dijelaskan kepada surah ini. Maka dia mengenal Allah. Dan tidak ada yang paling sempurna Allah tajalikan, yaitu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling kenal Rasul Allah adalah Rasulullah. Dalilnya Nabi pergi ke Mi'raj, dan silahkan kaji. Kita nunggu Abu Yahya sampai kita berhenti. Dan apabila telah sempurna, ya, maka itulah tujuan diciptakannya makhluk ini, tujuan diciptakannya dunia ini, tujuan diciptakannya surga, tujuan diciptakannya semua binatang, tujuan diciptakannya semua makhluk. Itu sebab dikatakan oleh orang sufi bahwa
Nur Muhammadi adalah aslul asya wa aslul wujud. Itu adalah teori ini yang ingin disampaikan oleh orang sufi tentang ketunggalan Allah. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya tergantung martabatnya. Apa makna la ilaha illallah itu? Adalah ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi wafat, terus apa? Insan kamil itu, kita menggunakan istilah insan kamil. Ya, insan kamil itu ada. Karena itu hanya satu. Saya mengumpamakan begini, Pak. Ada 1 juta rumah. Tapi di dalam rumah itu mendapatkan cahaya dari 1 matahari. Kita berada di rumah ini, maka kita mendapatkan cahaya matahari. Kita telepon saudara kita di negeri lain. Bang, di rumah antum ada matahari nggak? Ada. Matahari yang mana? Apa matahari saya? Lah iya, karena nggak ada kecuali nurullah. Cuma 1. Ketika rumah kita tertutup, tidak ada matahari, maka kita masuk ke rumah orang lain untuk mendapatkan matahari itu. Atau ketika rumah itu rubuh, maka tidak bisa menampung matahari, ada rumah lain yang menampung matahari. Jadi insan kamil, Nur Muhammadi, hakikat Muhammadiyah itu wahidun min bid'il khaliqah ila abadal abidina. Itu sebab dikatakan manusia itu adalah insanud dahr, insan waktu. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, tentang ringkas. Ya, ini seringkas-ringkasnya saya tidak tahu apakah karena sangat ringkasnya masih ada yang tercecer. Ya, mudah-mudahan yang tercecer itu bapak-bapak dan ibu-ibu pungutin, ya, pungut ambil, ya, dan bangun pemahaman yang benar terhadap insan kamil dan penggunaan suratul ikhlas oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Dan itu dianut oleh ulama sufi di dunia Arab dan di Nusantara ini dari dulu hingga sekarang. Selama dia mewarisi insan kamil, maka dia akan membunyikan istilah itu dimanapun berada. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.